Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, siapa tadi yang datangnya paling cepat? Nah, Rama, silakan ke depan Rama. Seperti biasa, yang datang paling depan memimpin doa. Ya. Sebelum kita belajar apa baiknya kita berdoa mulai. Tujuan berdoa untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Kalau berdoa itu adalah kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau berdoa itu lebih khusyuk, ya, supaya simpanlah. Nah, sebelum kita berlanjut kepada agenda selanjutnya, ya, Bapak tanya lagi, apakah di sekolah ini hadir semua? Hadir. Menjadikan lagu wajib nasional, ya. Nah, ini. Siap? Siap? Kita nyanyi bersama-sama, ya. Semuanya ikut bernyanyi, Tarika. Sekali. Apakah kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban? Nah, coba siapa yang tahu hak itu apa? Apa? Yang kita terima. Kewajiban? Bukan. Kewajiban. Kewajiban itu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, kalau hak itu apa yang diterima, kalau kewajiban itu apa yang kita lakukan. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Coba lihat semuanya ke depan. Tarika dan siapa itu? Nah, Andini ada di sini, ya. Nah, yang pertama, coba baca Rama. Rama, baca yang pertama apa ini? Dengan mengamati video tentang kewajiban dan hak, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Ya, nomor 2, Fitria, baca. Nah, setelah mengamati laporan kelompok, peserta didik dapat mengevaluasi hasil presentasi kelompok. Yang selanjutnya nomor 3, Desan. Yang lain, silakan, ya. Ya. Setelah mengamati video, peserta didik dapat membuat bagan kewajiban hak peserta didik dan hak sebagai warga kelas. Jadi nanti kalian disuruh membuat tabel atau bagan, ya. Yang misalnya itu ada hak, ada kewajiban. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya.
Kelihatannya sudah capek juga ya. Ini jam berapa? Jam 1 ya. Untuk menyegarkan diri, kita buat permainan dulu ya. Siap? Siap? Ya. Kita menggunakan tepuk angka ya. Nanti kalau yang salah harus ke depan. Dengarkan. Nanti ada tepuk angka, kalau yang salah tepuk harus ke depan. Apa yang dilakukan ke depan? Harus menyebutkan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Setuju? Setuju? Kalian ikut menjadi juri ya. Awasi teman kalian jika teman kalian salah. Ya. Kita mulai permainannya tidak? Mulai atau tidak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3. Oh, banyak yang salah ya. Fokus, fokus. Yang disebutkan angkanya saja, tidak boleh ditepuk. Ulangi, tepuk 2, tepuk 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, berarti kalian tidak fokus kalau gitu. Ya. Ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari permainan ini berarti ada yang tidak fokus. Betul? Betul, ada yang tidak fokus? Ada. Sekali lagi. Ya, tepuk 1, tepuk 2, 2. 1, 2, 3, 4. Cik. Iya. Kori dari tadi salah terus. Ya, berarti Kori harus ke depan membacakan Pancasila. Kasih semangat Korinya. Ayo, Kori kamu bisa. Saling. So, sila pertama. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Tangan untuk ya. Yang penting ke depan dan bertanggung jawab. Ya. Nah, kita akhiri ice breakingnya ya. Kita lanjut ke sini. Lihat ke depan. Yang pertama, amati gambar. Gambar apa itu? Orang yang sedang mengajar. Apa yang dilakukan orang tersebut? Mengajar. Kalau mengajar otomatis berbicara. Ya. Nah, coba ketika ada orang yang sedang berbicara, apa yang harus kamu lakukan? Mendengarkan dan memperhatikan. Ya, itu adalah kewajiban dari kita. Ya. Yang selanjutnya, hak apa yang harus diterima oleh pembicara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pendengar. Ya. Jadi haknya itu adalah orang yang berbicara itu harus didengarkan. Ya. Dan kewajibannya itu adalah orang itu harus didengar. Ya.
Jadi haknya itu untuk didengarkan, ya. Kewajibannya itu adalah mendengarkan, ya. Jadi itu ada hak dan kewajiban dari seorang yang sedang bicara. Kalau bawa bicara di depan di sini, terus kalian ngobrol, apakah termasuk hak dan kewajiban tidak? Bagus atau tidak? Tidak. Ya. Ada yang berdiri, ada yang ngobrol, Bapak ngomong di depan, tapi tidak didengar. Nah, lanjut. Coba kalian lihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini Missy akan membahas tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sebelum itu, Di mau bertanya lagi sama kalian. Apakah sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Kalian masih ingat tidak ya? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Kalian harus ingat, Perhatikan Rama. hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak-anak setelah lingkungan keluarga. Di sekolah, anak-anak mendapatkan banyak pengetahuan dan bergaul dengan teman-teman yang berbeda-beda. Sama seperti halnya di rumah, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Salah satu contoh kewajiban siswa adalah menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Nah, ini nanti ada di latihan ya. Hak siswa di sekolah pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil dan guru. Yang ketiga, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapatnya. Yang kelima, mengembangkan potensi dengan ekstrakurikuler. Yang keenam, mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Dan yang terakhir, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. Berikutnya, kewajiban siswa di sekolah. Pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Berikutnya, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Yang ketiga, hadir sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Atau kalian harus hadir tepat waktu. Ini apa ngantuk? Yang keempat, memberikan laporan jika benar hadir di sekolah. Yang kelima, mengikuti upacara bendera. Yang keenam, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru. Yang kedelapan, mengikuti ulangan atau tes yang diadakan di sekolah. Yang kesembilan, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, menjaga penampilan diri dengan rambut yang rapi dan pakaian sopan. Selanjutnya, hak dan kewajiban di kelas. Kalian sebagai siswa berhak mendapatkan kelas yang bersih. Oleh karena itu, kewajiban kalian, maka kalian harus melaksanakan kelas setiap hari. Kedua, kalian berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Sedangkan kewajiban kalian harus mematuhi perintah guru. Yang ketiga, kalian berhak mendapatkan nilai
nggak bisa ngerjain ini. Kewajibannya, kalian harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, kalian berhak mendapatkan perhatian saat presentasi. Kewajiban kalian harus memperhatikan dan mendengarkan teman yang sedang berbicara. Nah, itulah menjelaskan tentang hak dan kewajiban di sekolah. Semoga kalian mengerti ya apa yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak mau tanya nih. Pasti ada yang mendengarkan, ada yang tidak ini, ya. Bapak akan tunjuk secara acak ya. Kira-kira siapa ini? Reja, sebutkan salah satu hak sebagai peserta didik di sekolah. Bersikap baik, boleh ya. Rizky, sebutkan salah satu hak dari peserta didik di sekolah. Hak ya, tadi kewajiban, sekarang hak. Mengerjakan tugas itu masuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Lagi, sebutkan salah satu kewajiban peserta didik di sekolah. Bersikap baik, kewajiban ya boleh. Kalau jadi kewajiban itu harus dilakukan. Kalau hak harus didapat. Terus Salsabila mana? Salsabila, sebutkan satu hak peserta didik di sekolah. Apa? Piket. Itu kewajiban ya, haknya yang didapatkannya. Rapi. Oh, Cindy apa? Mendapat pendidikan. Itu haknya. Ya, berarti dia menyimak. Ya. Fitria, sebutkan salah satu hak dari peserta didik di sekolah. Mendapatkan ilmu, belajar sama, ya bagus. Alvin, sebutkan salah satu kewajiban peserta didik di sekolah. Membersihkan kelas atau memelihara kebersihan sekolah. Rapi, sebutkan salah satu kewajiban peserta didik. Gak boleh membuli. Nanti dipenjara, didenda 50 juta. Pernah dengar ada yang membuli pakai kopiah hitam, baju hitam, terus di polisi? Nggak tahu? Ya, itu ada anak yang dilaporkan membuli SMP ya. Jadi membuli terus dihukum. Ya. Nah, itu hak dan kewajiban siapa yang mau. Nah, kalau tadi ditanya nih. Sekarang siapa yang mau menyebutkan dua kewajiban peserta didik di kelas? Raka. Nah, itu kewajiban. Ya, terus belajar itu ya, belajar di sekolah termasuk haknya ya. Ada lagi satu kewajiban, satu hak. Apa Najwa? Satu kewajiban, satu hak. Rama, satu kewajibannya apa? Satu ya. Kedua, haknya mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Ya, padahal banyak di sini ada mendapatkan ilmu ya, mendapatkan lingkungan yang bersih, terus mendapatkan ruang kelas juga ya. Nah,
Ketika kalian mendapatkan ruang kelas yang bersih, ya itu hak kalian kan. Tapi kewajiban kalian itu apa supaya lingkungan ini bersih? Harus memelihara kebersihan, ya. Ya, nggak boleh tuh. Nanti pulangnya diberesin ya. Nah, yuk kita lanjutkan ke kelompok. Karena sekarang sudah di sini di kelompok, dibuat kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu kita kelompok apa itu? Kelompok ini kelompok kucing, ini kelompok burung, ini kelompok banyak ngobrol namanya kenapa ya lagi ngobrol ya. Nah ini kerjakan bersama-sama. Perwakilan saja ya, perwakilan dari kelompok. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok singa. Silakan bacakan isi. Ya, silakan. Nomor 1, bacakan. Silakan. Berbicara kepada kita atau mendengarkan orang yang sedang berbicara. 2. Berbicara dengan sopan yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. 1. Rukun kepada orang lain. 2. Sopan santun kepada orang lain. Nah, menurut kalian kelompok lain, nih pada nomor 1, apakah sudah tepat atau belum? Tepat. Nah, ada juga yang tepat, yang tidak tepat. Nah, kenapa tepat? Jadi kalau ada yang bisa bersama kita, katakan ya, coba pinjam bapak, coba. Jadi kalau ada yang ngomong kepada kita, yang pertama mendengarkan, yang kedua berbicara dengan sopan. Ya. Padahal kamu sendiri yang berbicara.
Setuju atau tidak ini betul? Setuju. Yang nomor 2 yang dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain, yang pertama rukun kepada orang lain, betul? Yang kedua sopan kepada orang lain. Oke, nanti silakan duduk. Terima kasih kelompok. Iya, semangat. Kita lanjut ya. Kita hitung 1, 2. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan rukun katanya, betul atau tidak? Ya. Oke, bagus, kelompok burung ya. Ada yang tidak sesuai menurut kalian? Mau bacaan balik ya? Nggak apa-apa ya. Dengarkan. Untuk yang nomor 1 isinya adalah memperhatikan yang sedang berbicara dan mendengarkannya. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ada yang tidak. Kalau tidak setuju, kenapa? Gak apa-apa, bicara aja. Kenapa nggak setuju? Hah? Setuju? Andini setuju tidak? Tidak. Kenapa tidak setuju? Setuju katanya. Begini ya, tenang-tenang. Ini bukan berarti menambah beban kalian, ya. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Bapak, dan menurut saya kayak gini, ya kan? Nggak apa-apa, ya. Bagus itu. Kalau punya pendapat seperti ini. Ya. Yang kedua, yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Yang pertama, bicara dengan sopan, dan yang kedua, rukun. Ini maksudnya rukun apa? Rukun iman Islam atau rukun apa ini? Hah? Rukunnya itu kalau di agama, rukun itu artinya bertahap, ya kan? Ada tahap-tahapannya. Ya. Kalau di sini rukun apa? Rukun iman. Jadi kalau berbicara harus rukun iman, betul atau salah? Oke, nggak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita hitung lagi. 1, 2. Ini yang terakhir ya. Ikan. Tabung tangan, kelompok ikan. Silakan ke depan, kelompok ikan. Stop. Bacakan. Oke, betul? Betul atau salah? Yang kedua.
dengan sopan santun. Betul atau tidak? Betul. Ya, ada yang berpendapat lain? Tidak ada. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok. Ikan, silakan duduk. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini harus ditirai sama Bapak semuanya ya. Untuk kelompok harimau, kerukunan, beribadah, mendapatkan ilmu, mempunyai teman, bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita itu ketika berbicara itu harus seperti apa? Bukan berarti kita harus rukun. Rukun sama apa? Ya. Untuk yang kedua, yang harus dilakukan saat berbicara kepada orang lain. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bahasanya harus sopan. Nah, yang kedua, ya, berbicaranya dengan suara yang bisa terdengar. Pengebikan kecil, ngajak ngobrol tapi gitu. Kedengaran tidak? Bapak ngajar ya, tapi suaranya pelan. Kedengaran? Oh, suaranya pelan ya. Ya, kalau pelan tidak bakalan kedengar. Ya, nah, karena sudah tegang hari ini kalian itu terlihat tegang ya. Nah, Bapak kasih ice breaking permainan boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Kembali ya. Apa? Bingungin? Kita lanjut? Yang terakhir, nih, isi ya, isi ini posisi sebelumnya.
Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Bukan. Kita itu belajar apa sekarang? Hak dan kewajiban. Kalau hak itu apa? Nah, yang harus kita lakukan. Kalau kewajiban? Nah, kalau hak itu apa yang harus kita dapatkan, kalau kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, ini ternyata materi hari ini itu seperti ini. Ya. Jadi kalau kalian tadi menyimak video dengan baik, insya Allah kalian akan bisa menjawab. Ya. Jadi ada hak, ada kewajiban di kelas. Nah. Coba menurut kalian apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dengarkan. Maksudnya dalam pembelajaran hari ini apa yang kalian sukai? Ada permainan, ada apa lagi? Pelajaran, ada apa? Gambar, betul. Apa? Bernyanyi. Ada lagi? Nah, oke, terima kasih. Ada materi yang belum dipahami? Ada yang tidak dipahami? Paham semua? Yang terakhir, seperti yang Bapak janjikan tadi, harus kita akan bernyanyi Manuk Dadari. Besok SBDP keterampilan ya, keterampilan yaitu SBDP ya. Jadi pas Rama jalan di depan, Rama itu ngalahin Rizky, berarti Rizky ke depan. Stop Rizky.